Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Afifah Rohmanita, Afni Gita Nafisa, Ahmad Prayoga, Alvina Dwijayanti, dan Amanda Trimayeliza. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Keperawatan Medikal Bedah 1, Asuhan Keperawatan pada Pasien Malaria. Selanjutnya, pengertian dari malaria sendiri adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh parasit yang disebut Plasmodium, yang ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi Plasmodium. Dalam tubuh manusia, Plasmodium berkembang biak di hati, kemudian menginfeksi sel-sel darah merah. Selanjutnya, malaria sudah diketahui sejak zaman Yunani. Kata malaria terdiri dari dua kata, yaitu mal yang artinya busuk dan aria yang artinya udara. Nama malaria diambil dari kondisi yang terjadi, yaitu suatu penyakit yang banyak diderita di masyarakat yang tinggal di sekitar rawa-rawa yang mengeluarkan bau busuk. Selanjutnya ada penyebab dan faktor. Malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium yang disebarkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina. Setelah nyamuk tersebut menggigit, para parasit masuk ke dalam tubuh dan berkembang biak di hati. Saat parasit tersebut tumbuh dewasa, parasit pergi dari organ hati dan merusak sel darah merah. Kerusakan pada sel darah merah inilah yang menimbulkan gejala anemia pada penderita. Selain itu, malaria juga disebabkan karena terpapar darah penderita malaria. Kondisi lain yang dapat disebabkan seseorang terpapar malaria yaitu yang pertama ada menerima transfusi darah dari seseorang yang menderita malaria. Selanjutnya ada berbagi pemakaian jarum suntik dan menerima donor organ. Patofisiologi malaria. Munculnya gejala pada malaria berkaitan dengan siklus eritrositik parasit. Parasitemia meningkat setiap kali terjadi lisis eritrosit dan ruptur skizon eritrosit yang melepaskan ribuan parasit dalam bentuk merozoid dan sisa metabolit ke sirkulasi darah. Tubuh yang mengenali antigen tersebut kemudian melepaskan makrofag, monosit, limfosit, dan berbagai sitokin seperti tumor nekrosis faktor alfa atau yang disingkat TNF-A. Sitokin TNF-alfa dalam sirkulasi darah yang sampai ke hipotalamus akan menstimulasi demam. Demam bertahan selama 6-10 jam, lalu tubuh kembali normal dan meningkat kembali setiap 48-72 jam saat siklus eritrositik lengkap. Selain TNF-alfa, ditemukan juga sitokin proinflamasi lainnya seperti interleukin 10 dan interferon Y. Pada fase infeksi lanjutan, tubuh memproduksi antibodi yang membantu proses pembersihan parasit melalui jalur makrofag sel T dan sel B. Kemudian manifestasi penyakit malaria. Tanda dan gejala penyakit malaria adalah yang pertama demam. Demam khas malaria terdiri dari 3 stadium, yaitu menggigil selama 15 menit sampai 1 jam, kemudian puncak demam 2-6 jam, yang ketiga berkeringat 2-4 jam. Yang kedua, kejang-kejang. Pasien atau penderita malaria akan mengalami kejang karena suhu yang tinggi sekitar 40-41 derajat Celcius. Yang ketiga, anemia. Pengrusakan eritrosit oleh parasit, hambatan eritropoiesis, sementara penghambatan pengeluaran retikulosis dan pengaruh sistem sitokin menyebabkan suplai darah berkurang. Yang keempat, sesak nafas. Pada penderita malaria, adanya nyeri dada menyebabkan nafas penderita menjadi sesak. Yang kelima, gangguan kesadaran. Keadaan yang mencerminkan pengintegrasian impuls aferen dan impuls eferen. Yang keenam, hilangnya nafsu makan. Kemudian gejala malaria berdasarkan jenis malaria. Yang pertama ada gejala malaria vivax. Gejalanya terdiri dari demam ringan, keringat dingin dan menggigil, masa inkubasi 12 hari, limfa akan terasa pada minggu kedua, oedema tungkai dan terjadinya relaps. Kemudian gejala malaria falciparum, gejalanya terdiri dari demam tinggi, anemia, suhu tubuh naik bertahap, inkubasi 9-14 hari, nyeri tungkai dan lesu. Ketiga, gejala malaria serangan merupai malaria vivax, oedema selang waktu setiap 72 jam, masa inkubasi 18-40 hari. Gejala malaria ovale, masa inkubasi 11-16 hari. Kemudian kita memasuki ke pathway penyakit malaria. Penyakit malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles sehingga menginfeksi sel parenkin hepar.
Kemudian terjadi pembelahan inti yang menyebabkan merozoit lepas. Masuknya sirkulasi darah dapat mengakibatkan protein membran eritrosit menurun, menginfeksi eritrosit, dan kompensasi tubuh. Protein membran eritrosit menurun dapat meningkatkan kasus pada CD36, kemudian menjadi sumbatan kapiler yang menyebabkan penurunan aliran darah. Penurunan aliran darah yang menjadi gangguan pada ginjal dan cerebral. Darah ke ginjal mengalami penurunan dan produksi urin menurun sehingga menyebabkan kekurangan cairan. Hiporeksia jaringan, kemudian penurunan kesadaran yang menyebabkan gangguan perfusi jaringan. Kemudian gangguan sirkulasi darah menginfeksi eritrosit yang menyebabkan malaria, kemudian menjadi erythrofagocytosis yang menyebabkan Hb menurun dan kadar oksigen dalam darah menurun, menyebabkan sirkulasi jaringan terganggu dan dapat menyebabkan gangguan perfusi jaringan. Kompensasi tubuh yang mengakibatkan peningkatan metabolisme yang menyebabkan anoreksia, yang menyebabkan resiko perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan, dan peningkatan suhu tubuh yang menjadi hipotermi. Dari gejala penyakit malaria ini terjadi biasanya akibat kurang informasi dan kurang pengetahuan. Pemeriksaan penunjang, diagnostik atau diagnosis malaria, diagnosis banding malaria, laboratorium, pemeriksaan tes darah, pemeriksaan mikroskopik darah tepi untuk meminimalkan adanya pemeriksaan darah tepi, atau tes antigen, PV test, mendeteksi antigen apakah PVL avarum atau P-min avarum atau PVVEX, tes serologis, teknik indirect, fluorescence antibody test, adanya antibody spesifik, pemeriksaan PCR atau polymerase chain reaction atau tes DNA. Yang selanjutnya yaitu tata laksana. Tujuan pengobatan adalah penyembuhan penderita, mencegah kematian, mencegah komplikasi dan relapse, obat yang ideal, obat yang memenuhi syarat, membunuh semua parasit dan stadium, mudah cara pemberiannya, harga murah dan terjangkau, efek samping sedikit. Ada beberapa jenis obat umum. Yang pertama golongan artemisinin, artesunan, artemeter, artemisinin, arteter, dehidratemisinin. Yang kedua golongan ACT, artemisinin based combination therapy atau COARTEM, artekin. Yang ketiga pengobatan malaria dengan obat-obatan non-ACT, chloroquine disfusat, sulfadoxia, kinasulfat, primaquine. Dan ada asuhan keperawatan, di ini pengkajian identitas, ada nama yang namanya yaitu Tuan L, umurnya 28 tahun, tanggal lahir 21 November 1993, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, pekerjaan prajurit TNI Angkatan Darat, alamat asrama Grup 2 Kopassus Sukoharjo, nomor register 093XXX, DX medis malaria, tanggal masuk RS 15 Februari 2021, pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, tanggal pengkajian 16 Februari 2021, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Riwayat keperawatan. A. Keluhan utama. Pasien mengatakan pusing. B. Riwayat kesehatan sekarang. Pasien datang ke IGD pada tanggal 15 Februari 2021 pukul 15.35 waktu Indonesia Barat dengan keluhan pusing, demam, batuk, mual, dan muntah. Badan kesadaran kompos mentis dengan GCS, EY 4, motorik 6, verbal 4, pemeriksaan tekanan darah 91/65, nadi 96 kali per menit, suhu 37 derajat, 9 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit, saturasi 97%. Di IGD mendapatkan infus RL 500 cc per 30 TPM, paracetamol 503 kali
1. Injeksi antalgin 200 cc, injeksi ranitidin 50/12 jam. Pasien dipindahkan ke Bangsal Mawar pada tanggal 15 Februari 2021 pukul 17.30. Di Bangsal Mawar mendapatkan infus RL 500 cc per 30 TPM, paracetamol 500 3x1, injeksi antalgin 200 cc, injeksi ranitidin 50/12 jam, injeksi ondansetron 4/8 jam, Glasgow Coma Scale atau GCS, EY 4, motorik 6, verbal 4, pemeriksaan fisik tekanan darah 97/58, nadi 80 kali per menit, suhu 37/8 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit, saturasinya 96%. Riwayat kesehatan dahulu, pasien mengatakan belum pernah dirawat di rumah sakit dengan penyakit malaria sebelumnya. Riwayat penyakit keluarga, pasien mengatakan keluarga memiliki riwayat penyakit menurun. Keadaan lingkungan yang mempengaruhi timbulnya penyakit. Faktor lingkungan yang mempengaruhi penyakit pasien adalah perubahan lingkungan fisik, terutama curah hujan. Asuhan keperawatan. Diagnosa keperawatan. 1. Perubahan perfusi jaringan berhubungan dengan penurunan komponen seluler yang diperlukan untuk pengiriman oksigen dan nutrien dalam tubuh. 2. Hipertermia berhubungan dengan peningkatan metabolisme, efek langsung sirkulasi kuman pada hipotalamus. Intervensi. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan perubahan perfusi jaringan berhubungan dengan penurunan komponen seluler yang diperlukan untuk pengiriman oksigen dan nutrien dalam tubuh teratasi. Dengan kriteria hasil, tanda-tanda vital normal, kalian tidak mengeluh pusing, kalian tidak gelisah, konjungtiva anemi. Tindakan plus rasional motorik, tanda-tanda vital pasien. Implementasi tindakan keperawatan. 1. Memonitor pasien TTV, respon tindakan. DS, pasien mengatakan kepalanya terasa pusing. DO TTV, tekanan darah 97/59, nadi 80 kali per menit, suhu 37,8 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit, saturasi 98%. 2. Pemberian klien minum 2000 sampai 3000 cc per hari. Respon tindakan. DS, pasien mengatakan sudah minum 8 gelas. DO, mukosa bibir tampak lembab. 3. Melakukan kolaborasi dengan keluarga tentang diet dan makanan zat besi. Respon tindakan. DS, pasien mengatakan akan mengikuti diet yang dianjurkan perawat. DO, pasien nampak mengonsumsi kurma, salah satu buah yang zat besi untuk menaikkan HB. Evaluasi. 1. 18 Februari 2021 jam 9.20 WIB waktu Indonesia Barat. S. Pasien mengatakan sudah tidak pusing. O. TTV, tekanan darah 110/72, nadi 80 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, respirasi 18 kali per menit, saturasi 97%. A. Masalah belum teratasi. B. Intervensi dilanjutkan. 2. 18 Februari 2021 jam 9.25 waktu Indonesia Barat. S1. Pasien mengatakan sudah tidak panas lagi dan pasien mengatakan paham dengan apa yang dijelaskan perawat. O.
Suhu tubuh kalian 36,6 derajat Celcius, pasien tampak rileks, mukosa bibir lembab, A. Masalah teratasi, P. Interferensi dihentikan. Terima kasih.